Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam tetap Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimuna ibadallah, khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sering menegaskan kepada kita semua. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya seringkali mengingatkan kita semua untuk berlomba di dalam kebaikan. Karena sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan. Kita berjuang untuk berlomba di dalam kebaikan. Perhatikanlah baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan kebaikan, seringkali Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan kalimat yang tegas dan juga bermuatan motivasi yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Wasari'u wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Allah memerintahkan kita semua untuk bersegera, bercepat-cepat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersa'i. Fas'au ila dzikrillah. Bersa'ilah kalian untuk berzikir kepada Allah. Kita sama-sama tahu sa'i adalah lari kecil, berjalan cepat. Bahkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berlari. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah Azza wa Jalla. Dari sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu motivasi besar untuk kita semua. Untuk kita berlomba di dalam kebaikan dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak sekali. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kebaikan dan juga keburukan. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanah." Siapa yang datang membawa kebaikan, falahu khairum minha, maka dia akan memperoleh yang lebih baik darinya. Wahum min faza'in yawma idzin aminun. Dan mereka adalah orang-orang yang aman, orang-orang yang selamat dari kedahsyatan besar pada hari kiamat. Kemudian Allah pun mengingatkan kita tentang keburukan. Wa man jaa'a bisayyi'ah. Siapa yang datang membawa keburukan, faqubbat wujuhuhum finnar, maka akan disungkurkan wajah mereka ke dalam api neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
dan tidaklah mereka itu dibalasi, melainkan setimpal, sekadar dengan apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Kita akan ambil beberapa faidah dari ayat yang mulia ini. Ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, mengingatkan kita semua tentang kebaikan dan keburukan. Kemudian di dalamnya ada targhib dan tarhib. Ada motivasi besar untuk kita berlomba di dalam kebaikan. Dan juga ada peringatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga serius menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut kita juga bisa memahami Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita masing-masing balasan. Balasan bagi orang-orang yang menempuh kebaikan dan juga balasan bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan. Untuk orang-orang yang memilih jalan kebaikan dan dia berjuang keras untuk menempuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falahu khairum minha." Mereka akan mendapatkan yang lebih dari apa yang mereka kerjakan dari kebaikan tersebut. Dan demikianlah kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu selalu lebih baik dari kebaikan yang kita kerjakan dan selalu lebih banyak daripada kebaikan yang kita kerjakan. Ini satu hal yang semestinya disyukuri. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain juga mengatakan, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 10 kali lipat kebaikan yang dia kerjakan. Wa man jaa'a bisayyi'ah, siapa yang datang membawa keburukan, fala yujza illa mithlaha. Tidaklah dia itu dikasih balasan kecuali sekadar dengan kejelekannya. Kalau kita lihat di sini ada matematika diri. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, Allah lipat gandakan jadi 10. Bahkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 100, menjadi 700. Bahkan ila adhafin katsirah, berlipat-lipat lagi pahalanya. Tapi lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, siapa yang datang membawa keburukan, orang yang terperosok, terjatuh ke dalam keburukan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, dia akan dibalas sekadar dengan keburukannya. Satu keburukan Allah balas dengan satu keburukan. Satu dosa Allah balas dengan satu dosa. Lihat di sini ada matematika. Satu kebaikan 10, 100, 700 bahkan berlipat. Satu keburukan cuma satu balasannya. Maka di sini ada catatan renungan bagi kita semua. Kalau orang itu masuk ke dalam neraka Allah, maka sungguh ini keterlaluan. Sungguh ini keterlaluan. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Seharusnya pahala kita melimpah. Seharusnya pahala kita sangat besar di sisi Allah. Untuk kemudian kita bisa membawa bekal yang cukup untuk bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dilipat gandakan kebaikan. Jadi keterlaluan kalau orang kemudian tidak mau memilih jalan-jalan kebaikan. Justru yang dia pilih jalan-jalan keburukan. Dan dia berjuang untuk melakukan keburukan itu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pun mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang selamat dari faza', dari kedahsyatan besar pada hari kiamat. Karena para jamaah, orang yang beriman tidak akan merasakan dahsyatnya kiamat. Kiamat akan terjadi kepada seburuk-buruk manusia. La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk manusia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang berbuat kebaikan juga mereka akan selamat dari azab kubur. Mereka akan selamat dari hisab di yaumul qiyamah dan mereka akan selamat dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keselamatan dunia dan juga akhirat. Faidah yang lain dari hadis dari ayat yang mulia tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang balasan bagi orang-orang yang datang membawa keburukan. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, siapa yang datang menghadap Allah membawa keburukan dan dia tidak sempat bertaubat ketika di alam dunia, maka faqubbat wujuhuhum finnar, mereka akan disungkurkan wajahnya ke dalam api neraka. Wal iyadzubillah, mereka akan disungkurkan wajahnya ke dalam api neraka. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, mereka akan kekal di dalam api neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Adil dengan siksaannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berlomba di dalam kebaikan selama hayat kita masih di kandung badan. Selama kita masih hidup, selama itu pula kesempatan itu Allah berikan kepada kita. Banyak-banyaklah bertobat kepada Allah atas kelalaian kita. Dan banyak-banyaklah memperbaiki diri untuk kemudian menjadikan yang baik semakin baik, menjadikan yang buruk menjadi baik. Karena itulah perjuangan hidup kita. Jika nanti di yaumul qiyamah kebaikan-kebaikan kita lebih berat daripada keburukan, insya Allah ada peluang kita untuk selamat dari neraka. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, akan menjadi kesedihan yang sangat luar biasa ketika timbangan-timbangan keburukan kita ternyata lebih berat ketimbang daripada amal-amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Faman saqulat mawazinuh", siapa yang berat timbangan kebaikannya di yaumul qiyamah, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Tadi matematikanya sudah kita sampaikan. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, justru yang berat adalah timbangan keburukannya. Allah katakan, mereka lah yang telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka disayang sama Allah, tapi mereka tidak mau disayang sama Allah. Sehingga yang mereka pilih dalam hidupnya adalah jalan-jalan keburukan. Dan dia mati-matian melakukan yang buruk tersebut. Kemudian, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah pun mengatakan, fi jahannama khalidun, mereka akan ada di dalam api neraka selama-lamanya. Talfahu wujuhahumun nar, wajah-wajah mereka dibakar oleh api neraka. Wahum fiha kalihun, dan mereka dalam keadaan muram dan juga bibir yang cacat. Dijelaskan oleh para ulama, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu siksaannya adalah mereka akan ditarik bibirnya. Bibir atas akan ditarik ke atas, bibir bawah akan ditarik ke bawah, dan mereka dibakar di dalam api neraka. Wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dunia dan juga alam barzah, kemudian menyelamatkan kita di kehidupan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى
wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Allahumma irfa'anna al-waba wal bala wa an biladil muslimin. Allahumma irfa'anna al-waba wal bala wa an biladil muslimin. Allahumma irfa'anna al-waba wal bala wa an biladil muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.